Gelandang andalan Vietnam diperkirakan absen dari SEA Games 2025, timnas Indonesia diuntungkan? Bersama dengan Coach Indra, para asisten, official, para pemain, semuanya punya tekad dan semangat. PSSI tegaskan target timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 pertahankan emas. Tekad kami bulat, kami ingin mempertahankan emas itu. Saya tidak akan mengomentari yang lain, tetapi Empat pemain abroad resmi perkuat timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Timnas Vietnam U22 mulai mematangkan persiapan menuju SEA Games 2025 dengan memanggil 28 pemain. Namun, jelang turnamen 2 tahunan itu, skuad Kim Sang-sik justru mendapat kabar baik dan buruk sekaligus. Vietnam sendiri dipastikan tergabung di grup B bersama Malaysia dan Laos. SEA Games 2025 akan digelar di Thailand pada 3-18 November 2025. Untuk itu, Kim Sang-sik menggelar pemusatan latihan mulai 23 November 2025. Vietnam dijadwalkan berangkat ke Thailand pada 1 Desember untuk laga perdana pada 4 Desember. Kabar baik pertama datang dari klub Chan. Pelatih Mano Polking memastikan dua pemainnya, Din Bak dan Min Phuc, boleh memperkuat Vietnam U22. Padahal sebelumnya keduanya diragukan dilepas karena jadwal padat klub. Dengan restu dari Chan, Vietnam dipastikan bisa tampil dengan skuad lebih lengkap sejak awal latihan. Media Vietnam menyebut hal ini sebagai dorongan besar bagi ambisi meraih medali emas. Namun kabar buruk kemudian menghampiri mereka. Gelandang andalan Nguyen Van Truong dipastikan absen dari SEA Games 2025. Pemain yang membobol gawang Indonesia di final ASEAN Cup U23 2025 itu mengalami cedera saat membela Hanoi FC. Benturan keras membuatnya tidak mungkin dibawa ke Thailand. Tetao 247 menyebut absennya Van Truong sebagai kerugian terbesar Vietnam. Ia dianggap kunci di lini tengah berkat gaya bermain energik dan pengatur tempo permainan. Kehilangan ini jelas mengurangi kekuatan utama The Golden Star Warriors. Bagi timnas Indonesia, situasi ini tentu menjadi keuntungan tersendiri. Tanpa Van Truong, Vietnam kehilangan pemain yang sering menyulitkan Garuda Muda. Meski begitu, Vietnam tetap optimistis mengejar target medali emas di SEA Games 2025. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menegaskan bahwa target timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 adalah mempertahankan medali emas. Penegasan ini sekaligus menepis ucapan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora Erick Thohir yang sebelumnya federasi disebut mematok target perak. Penetapan target untuk timnas Indonesia U22 menjadi perbincangan hangat publik sepak bola nasional. Sebab Garuda Muda besutan Indra Syafri disebut hanya mendapatkan target untuk meraih perak di SEA Games 2025. Hal itu diungkapkan Erick Thohir, selaku Menpora RI yang sebetulnya juga berstatus sebagai Ketua Umum PSSI. Dia menyebut target itu sesuai dengan penetapan PSSI. Zainuddin Amali sebagai Wakil Ketua Umum IPSSI memberikan respons sekaligus penegasan terkait target. Ia justru menyiratkan target perak itu bersumber dari pemerintah, dalam hal ini Kemenpora RI. Sejak awal, disebut Amali bahwa PSSI telah menyampaikan kepada tim kepelatihan Timnas Indonesia U22 pimpinan Indra Syafri, mempertahankan medali emas adalah misi mutlak yang harus diraih. Ya, tentu bisa jadi cabur, bisa berbeda dengan pemerintah ya, tapi kami dari awal sudah sampaikan kepada pelatih kepala dan jajaran pelatih, serta ofisial dan juga anak-anak, ya, kata Amali di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Rabu 26 November. Sebelum main dengan Mali Malah, saya sudah sampaikan, yang ada di bayangan kalian harus emas, tambah dia. Mantan Menpora RI itu pun cukup optimistis dengan target emas yang dibebankan kepada Timnas Indonesia U22.
Terutama setelah melihat progres dan penampilan yang ditunjukkan Garuda Muda saat laga kedua kontra Mali U22, di mana hasil akhir adalah imbang 2-2. Ya, kita optimistislah, terutama pada saat pertandingan terakhir lawan Mali ya, kan kalian bisa lihatlah, semangatnya luar biasa anak-anak kita ini. Maka, saya tetap kasih semangat mereka bahwa, ya kalian tetap targetnya medali emas, ucap Amali. Sementara terkait target perak yang ramai, Amali mengatakan bahwa itu dibuat berdasar perhitungan Kemenpora. Sementara PSSI tetap mengincar emas, seperti yang digapai saat SEA Games 2023 di Kamboja. Kalau dari Kemenpora ditargetkan itu perak, ya tentu ada hitungannya lah. Ada hitungan, tetapi kami dari federasi tetap minta itu kan karena di Kamboja kami kan sudah emas, tegas Amali. Tentu ada hitungannya lah. Jadi kalau dari Kemenpora berbeda, ya kami dari federasi tetap punya keyakinan. Dan ini bukan cuma keyakinan, kami tanya pelatih ya, Coach Indra, kemudian asisten pelatih bahwa mereka masih yakin medali emas. Sementara itu, Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji menyatakan bahwa segenap penggawa Garuda Muda telah menyatukan tekadnya di SEA Games 2025, yakni meraih dan mempertahankan emas. Kalau berkaitan dengan target saya bersama-sama dengan Coach Indra, dan ini tekadnya pemain loh ya, sekali lagi tekadnya pemain. Seperti mungkin sudah tahu bagaimana Hoki menyampaikan itu adalah suara hati pemain. Dan ini sudah kita tekadkan bahwa untuk target apapun kita akan berusaha untuk bisa mempertahankan emas. PSSI memastikan akan memanggil 4 pemain abroad ke Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2025 Thailand. Namun, baru 3 pemain saja yang sudah aman dan bisa bergabung, sementara 1 sosok lainnya masih diperjuangkan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI, Sumarji. Keempat pemain yang dimaksud adalah Ivar Jenner, Jong Utrechts, Mauro Zijelstra, FC Volendam, Dion Marks, Top OSS, dan Marcelino Ferdinand, AS Trencin. Yah, ada 4 orang. Insya Allah 4 orang ini tidak ada perubahan, dipanggil Timnas Indonesia U22, kata Sumarji di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Rabu, 26 November 2025. Lebih lanjut, Sumarji mengatakan 4 pemain abroad akan datang menyusul skuad Timnas Indonesia U22 yang berangkat lebih dulu pada Jumat 28 November mendatang. Kata dia, kedalaman skuad kemungkinan baru akan lengkap pada 30 November atau 1 Desember 2025. Kalau yang abroad, ya mudah-mudahan semuanya berjalan ya. Kami berharap nanti itu semuanya di tanggal 30 itu semuanya sudah bergabung. Jadi tanggal 30 November ini sudah bisa bergabung di Thailand, terang dia.